Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 14 Kota Bekasi, Ibu Haja Samsiah SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang bisa hadir pada acara sharing session ini ya. Ini adalah kewajiban saya selaku CGP, calon guru penggerak, untuk memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya positif, gitu ya, tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau coba jelaskan dahulu tentang budaya positif, bahwa budaya positif ini adalah budaya yang memang sudah ada sejak manusia itu lahir lah gitu ya, sampai kemudian berkembang secara terus menerus dan kemudian sampai dengan kita pada era zaman kita, tentunya budaya positif ini bisa terus coba kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, ini berdasarkan satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu pada dasarnya adalah menuntun siswa, memberikan arahan kepada siswa, dan membimbing siswa supaya mereka sampai kepada tujuan yang diinginkan. Nah, budaya positif ini juga berisi tentang nilai dan peran daripada guru penggerak. Adapun nilai dan peran guru penggerak, yang pertama itu adalah berpihak kepada siswa. Jadi apapun itu, apapun proses yang kita lakukan dalam pembelajaran, itu kita hendaknya berpihak kepada siswa. Kemudian ada nilai mandiri di sana. Jadi baik nilai mandiri yang ditanamkan kepada siswa maupun juga nilai mandiri kita selaku guru ya, sebagai profesional. Kemudian ada reflektif. Reflektif itu kita berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, dan juga nilai dan peran guru penggerak lainnya adalah berkolaborasi. Dan hari ini ya, saat ini itu juga adalah bagian daripada peran dari saya selaku calon guru penggerak untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah inovatif. Jadi kita sebagai calon guru penggerak itu harus memiliki kegiatan-kegiatan yang memiliki inovasi yang baik atau inovasi yang tinggi. Nah, kemudian budaya positif juga masuk ke dalam visi guru penggerak, bahwa kita sebagai guru tentunya punya visi, ya, punya tujuan itu. Nah, kemudian tujuan tersebut coba kita explore ya dalam bentuk misalkan kalau di sekolah kita memiliki visi dan misi seperti itu. Seperti kita memiliki visi, misalkan salah satunya adalah kita memiliki visi, misalkan memiliki visi kita adalah sekolah yang berpihak kepada siswa, misalkan. Berarti visi tersebut harus kita coba lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita hendaknya apapun yang kita lakukan gitu ya, itu berpihak kepada siswa. Proses pembelajarannya berpihak kepada siswa. Kemudian hasilnya juga berpihak kepada siswa. Lanjut Pak Umam. Nah, di sini ada budaya positif ya. Nah, budaya positif itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pembentukan karakter siswa. Nah, kemudian ya, kita sebagai guru tentunya kita memiliki filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madium Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita menjadi teladan ya, di tengah kita itu memberikan motivasi, dan kemudian di belakang kita mendorong siswa, membimbing siswa menuju kepada apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan. Nah, kita berharap dengan adanya budaya positif di sekolah, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan. Dan kita berharap kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi siswa itu selalu bersemangat untuk ke sekolah. Itu harapannya dari budaya positif. Ya, kemudian lanjut Pak Umam. Nah, salah satu budaya positifnya yaitu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab. Tuh. Kemudian disiplin positif itu juga berarti adalah disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu disiplin positif ya. Kemudian disiplin positif itu juga adalah
menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian ataupun hukuman. Gitu. Jadi ini arti daripada disiplin positif. Dan disiplin positif ini hendaknya kita lakukan di ruang lingkup sekolah kita, harapannya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif ya, di sini ada beberapa teori tentang motivasi perilaku manusia, ya, tentang teori perilaku manusia. Yang pertama, kita sebagai manusia itu kita suka menghindari hukuman, ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin sekali tuh menghindari hukuman, itu yang pertama biasanya. Nah, kemudian kita juga ingin mendapatkan penghargaan biasanya. Nih, wah kalau dikasih hadiah kayaknya gue mau tuh. Nah, itu biasanya tuh, ya, mendapatkan penghargaan. Nah, kedua hal ini, menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan ini sebenarnya adalah motivasi eksternal. Jadi bukan motivasi dari dalam gitu. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik adalah sebenarnya motivasi internal. Di mana seorang pribadi itu bisa menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercayai, itu harapannya sebenarnya ya. Cuman kan kita di dunia pendidikan ini kadang suka begitu. Suka kadang-kala kalau ada pialanya, ada hadiahnya, baru kemudian kita termotivasi. Wah, tuh ada hadiahnya berupa uang, misalkan 500.000, kita termotivasi seperti itu. Nah, pada dasarnya itu, jadi ada motivasi internal ya, dan ada motivasi eksternal. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah motivasi internal. Gitu. Jadi motivasi internal nanti mengarah kepada kesadaran diri seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini kita sampai kepada satu istilah yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini bahasanya memang buat kita didengar kayaknya kok bahasa yang baru ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apa sih sebenarnya gitu ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah itu. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, ini semua ya yang nantinya sebenarnya membentuk peraturan yang ada di sekolah, sebenarnya itu. Jadi yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sebenarnya adalah pernyataan universal yang dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak boleh terlambat, ya itu misalkan tidak boleh menggunakan topi di dalam ruangan. Nah, itu adalah namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu ya. Atau bahasa gampangnya itu peraturan yang sudah kita coba buat gitu di sebuah sekolah. Itu sebenarnya arti daripada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut. Nah, kita sebagai guru itu biasanya kita itu berinteraksi dengan siswa itu dengan beberapa posisi. Ya, ada posisi kontrol seorang guru, ini istilahnya posisi kontrol seorang guru. Kadang kita tuh sebagai penghukum, push up 20 kali tuh, ya, itu sebagai penghukum tuh. Ya, yang sering melakukannya siapa ya? Saya juga sih ya. Tuh, sebagai penghukum. Tuh. Kemudian juga ada sekarang sebagai teman. Sebagai teman, bilang, kemarin gimana belajarnya? Oke nggak gitu. Maksudnya apa yang Bapak jelaskan kira-kira bisa diterima nggak? Itu kadang posisi sebagai teman. Kamu udah sampai mana belajarnya? Bisa apa enggak tuh mempelajari tentang Salvator misalkan. Nah, itu sebagai teman gitu ya. Pak Tony ya? Oh ya, sebagai teman. Ya, temannya siapa? Posisi berikutnya juga sebagai pemantau. Kalau pemantau ya kadang kita memantau, waduh ya, dari jauh siapa aja yang telat gitu ya. Itu sebagai pemantau. Itu juga adalah posisi kontrol seorang guru. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini kadang kita juga melakukan ini. Pembuat rasa bersalah. Misalnya gini. Kamu nanti kalau nggak mengerjakan tugas, itu kamu nanti nggak dapat nilai. Kalau kamu nggak dapat nilai, nanti kamu bisa nggak naik kelas. Itu membuat si siswa itu jadi merasa bersalah gitu ya. Kemudian dia melakukan
tadi motivasinya itu jadi terbangkitkan seperti itu. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebenarnya yang diinginkan di dalam dunia pendidikan itu adalah sebagai manajer. Kalau kita sebagai manajer di sebuah perusahaan, berarti kan kita juga memberikan arahan kepada bawahan, kemudian memberi penjelasan gitu ya, kemudian mengarahkan kepada mereka gimana baiknya gitu kan ya, sampai kemudian tujuan dari cita-cita si manajer itu bisa tercapai gitu. Nah, contohnya adalah di berikutnya kita lihat. Jadi kita sepakati Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya dari posisi kontrol yang ada itu sebagai manajer gitu. Nah, kalau sebagai manajer ya, di sini posisinya kita guru sebagai manajer, maka kita tuh hendaknya menerapkan 3 tahapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kita coba lakukan ya di sekolah, cuman kayaknya belum sampai kepada proses ini. Menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab ini belum bisa gitu. Belum bisa sampai ke tujuan ini gitu. Nah, adanya metode segitiga restitusi ini sebenarnya mengarahkan kita agar kiranya si anak itu mikir kalau melakukan kesalahan. Jadi anak tuh mikir kalau melakukan kesalahan, terus gua apa yang harus gua lakukan gitu ya, apa yang gua harus antisipasi, itu harusnya keluar dari dialog dari mulutnya dia gitu, dari interaksinya dia gitu seharusnya. Gitu. Makanya 3 tahapan segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berhubungan tadi dengan peraturan, ya, dengan keyakinan kelas, dengan keyakinan sekolah yang ada tadi. Tuh. Jadi anak diajak berpikir. Jadi kalau dulu kan kita kayaknya kalau anak berbuat salah udah push up langsung push up gitu ya, tanpa macam-macam gitu. Atau kalau ada yang berbuat salah, langsung kita judge bahwa kamu salah, harusnya nggak boleh begitu, harusnya begini gitu. Jadi satu arah aja, kadang kita tuh ngomong tapi dianya diem aja. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya menjalankan segitiga restitusi ini. Apa segitiga restitusi ini? Ayo lanjut berikutnya. Nah, ini adalah teori segitiga restitusi. Jadi apapun permasalahan yang ada di sekolah, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan metode segitiga restitusi ini. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya apa? Menstabilkan identitas ini biasanya dengan perkataan-perkataan seperti ini. Jadi kayak apa ya namanya? Setiap orang, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita misalkan nih ada anak nih, iya, nah Bapak tahu setiap orang pasti punya kesalahan. Gitu. Jadi apa ya istilahnya? Memvalidasi, menstabilkan dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Nah, kemudian kayak misalkan, iya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tuh, jadi diemong apa ya, dielus dulu kali ya itu namanya. Ya, nah lu emang salah udah berapa kali sih sebenarnya gitu ya. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan perbuatan itu gitu, dilus dulu tuh. Nah, abis itu diapain? Jangan langsung jangan ditabok. Validasi tindakan yang salah. Nah, maksudnya apa? Baru di sini kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, melakukan kesalahan itu. Nah, itu ditanyakan sampai dia itu ngomong. Jadi itu adalah proses dialog ya, segitiga restitusi itu. Itu. Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita harus menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas. Kita tanyain misalnya gini. Sebenarnya kamu tahu gak tentang aturan di sekolah ini gitu. Tadi yang ngomong, ya tahu saya harus masuk jam 7:15. Terus kira-kira kalau kamu telat apa yang kamu lakukan gitu, atau kamu rugi gak gitu. Oh iya saya rugi dan seterusnya gitu. Sebenarnya harusnya dia ngomong begitu gitu. Nah kemudian ditanya lagi, oke, kalau begitu kedepannya supaya kamu nggak telat misalnya, atau nggak
kamu tuh harus bagaimana tahapannya. Oh saya gini, nah kayak gitu. Itu namanya segitiga restitusi. Tapi kalau diterapkan di sekolah ini kayaknya banyak ini juga nih Pak. Itu yang telat ada 20 orang satu-satu diomongin begitu kayaknya sampai jam. Nggak tahu istirahat. Satu habis. anak satu guru. Belum ada kesadaran. Iya, tapi tetap artinya sebenarnya ini kalau buat Bu Juni ini kesiswaan mungkin ada sesuatu nanti yang bisa ya emang harus begitu, harus ada dialog gitu. Wali kelas juga. Nah, wali kelas juga bisa gitu. Lanjut apa lagi berikutnya? Ya, jadi harapannya adalah ya kita menghindari posisi sebagai penghukum lagi gitu. Jadi jangan selalu kita jadi penghukum terus gitu. Tapi usahakan tadi ada semacam dialog yang akhirnya membuat penyadaran, itu harapannya. Ya, kemudian posisi kita adalah sebagai manajer dan kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Kalau mungkin ada yang mau berpendapat, kami persilahkan. Tuh. Nah, nanti kita coba bikin satu ini ya, apa namanya, proses kira-kira bagaimana tuh proses yang terjadi ketika misalkan si anak telat dengan metode segitiga restitusi ini. Tuh. Ada yang ingin berpendapat mengenai keyakinan kelas ataupun tadi? Ini yang terakhir Pak Umum tuh. Belum nih terakhirnya. Habis ya? Udah habis. Berarti naik yang paling atas lagi. Nah ini. Ini yang ini. Nomor 2. Ya. Ya. Kalau nggak ada kita langsung aja. Silakan Pak. Tadi keyakinan kelas tuh. Ya. Keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas ya? Mirip. Kesepakatan kelas adalah bagian dari keyakinan kelas. Bagian. Berarti Ya. keyakinan kelas itu tidak tertulis di aturan sekolah. Tertulis. Ada yang tertulis, tapi juga ada yang tidak tertulis. Betul. Yang tertulis itu menjadi sebuah aturan yang baku di sekolah. Misalkan penggunaan seragam dan sebagainya itu jadi aturan yang tertulis. Jadi hanya sebagai penguat ya untuk mengkondisikan siswa ya. Betul, itu. Kemudian tadi yang segitiga Restitusi. Itu perannya guru atau BK atau Peran guru sebenarnya. Peran guru sebenarnya. Ya, secara umum peran guru. Kalau BK dia juga bisa menggunakan ini, tapi kan dalam kasus-kasus tertentu ya. Kalau kita kadang kita sebagai guru piket itu kan bisa terjadi menanyakan hal-hal yang sebab kenapa dia telat, kenapa kamu kan menggunakan ini. Tadi ada memposisikan guru sebagai teman, berarti kan hanya secara akrab tuh ya. Nah, untuk mengkondisikan kayak gitu di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Karena kalau di jam pelajaran habis nanti siswa yang lain. Iya. Terbengkalai. Kalau itu sih sebenarnya di luar pembelajaran dan itu sifatnya mungkin nggak semua siswa, hanya beberapa siswa yang memerlukan pembinaan. Berarti yang sering aja ya, yang sering telat selalu. Iya, bisa begitu. Walaupun itu nanti kan ada peran lain ya. Tadi guru BK itu sebenarnya juga berperan, guru BK itu untuk hal-hal yang sifatnya lebih mendalam, kasus-kasus yang lebih mendalam. Tuh. Tadi ada istilah kelas yang aman, menyenangkan. Ya, betul. Gitu siswa ya. Nih, aman, kayaknya nyaman, menyenangkan. Kalau saya sih kayak kontradiktif dengan penerapan budaya positif disiplin misalkan. Ya kalau biasanya anak-anak yang menyenangkan tuh disiplinnya agak kurang, dia bisa bebas menggunakan HP, itu menyenangkan tuh. Bisa explore di HP, bisa ngobrol, nggak berpikir. Itu kelas yang menyenangkan. Gimana cara menerapkannya itu Pak Eko? Iya, artinya kalau menyenangkan di sini sebenarnya kan menyenangkan dalam posisi kita sebagai pembelajar. Jadi menyenangkan bukan dari pemikiran si anak. Kalau menyenangkan dari pemikiran anak mah dia mah maunya main game, tidur, nggak mau belajar, nyantai gitu ya.
ini menyenangkan dalam proses pembelajaran kita. Misalkan proses pembelajarannya menyenangkan dengan game, misalkan, ya, oh itu menyenangkan, asik gitu. Atau kita buat semacam apa tuh namanya, ya di sela-sela apa namanya istilahnya tuh? Ice breaking, nah, joke, ice breaking gitu, itu juga bisa. Ice breaking itu mungkin ya ada senam-senamnya dikit, menyenangkan, terus itu mungkin arahnya ke sana. Jadi penerapan budaya positif ya itu bisa menghadirkan pembelajaran yang aman ya, aman lah gitu ya, artinya tidak ada masalah, kemudian nyaman, asik. Benar kita belum nyaman nih, kalau ini kan masih terkategori nyaman karena ada AC. Kalau di kelas termasuk sebenarnya belum nyaman. Nah itu jadi evaluasi buat manajemen sekolah kita juga, gimana menghadirkan pembelajaran yang nyaman. Kalau aman ya mungkin secara umum lingkungan kita sudah aman lah gitu ya. Kalau nyaman yaitu AC-nya belum oke dan seterusnya. Kalau menyenangkan ya mungkin diantara kita proses pembelajarannya kadang juga ada yang masih membuat ngantuk dan sebagainya, atau juga ada yang tidur, walaupun juga itu bukan masalah kita secara apa ya personal ya, itu juga mungkin ada semacam apa ya faktor dari luar yang membuat itu bisa terjadi gitu ya. Dan menjadi guru yang dirindukan ya, kita berharap sih jadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita bersemangat untuk ke sekolah. Harapan kita itu ya mudah-mudahan ini bisa tercapai. Itu saja ya Bapak Ibu. Satu lagi saya minta mohon mungkin bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk apa ya namanya, ya misalkan ada guru ada simulasi, minta tolong mungkin Pak saya, ya misalnya tolong Pak saya. Itu nggak melulu harus di kelas kan Pak, itu misalkan taruhlah oh iya di ruang manapun. Ini salah satu yang menyenangkannya sebenarnya belajar di luar kelas. Kadang kita nggak menganggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Kayak kemarin kita tuh ke kunjungan industri, kita ke BSD, GMS nih ya kemarin ya, pameran mobil, pameran motor. Itu sebenarnya kita belajar sama, cuman kan pembelajarannya di luar gitu ya, bertemu dengan banyak orang, kemudian ada dialog dan sebagainya, melihat langsung, observasi langsung. Itu sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan, yang asik gitu. Dan nggak melulu ada di ruang-ruang kelas. Cuman kitanya aja kadang mindset kita tuh kalau yang namanya belajar ya udah harus di meja, harus di kursi. Nah itu yang membuat kita menjadi terkurung lah gitu ya. Kalau belum punya kelas. Pandangan yang berbeda ya Pak. Jadi kan ada guru yang membebaskan siswanya. Yang penting kalian belajar dan mengikuti aturan kelas gitu. Ada yang masih menganggapnya bahwa yang enggak duduk di kursi belajar di meja, yang bedanya sama yang di bawah padahal sama-sama mengerjakan. Berarti kan di situ ada dua sudut pandang guru yang kadang-kadang melihatnya itu salah, padahal kita sudah merdeka belajar. Ya, betul kan, merdeka belajar itu sebenarnya kalau kita coba terapkan dalam posisi kita di sekolah gitu ya, nggak melulu di ruang kelas, diberikan penugasan, dia bisa aja belajar di taman, berkelompok, ya mengeluarkan ide-ide mereka gitu, itu bisa banget. Di kelas juga sebenarnya kalau mau dibuat menyenangkan juga bisa. Jadi sebenarnya nggak melulu dia harus berada di kursi kemudian duduk, kemudian kelihatan bahwa dia lagi mengerjakan tugas. Sebenarnya nggak begitu juga. Karena tipe tiap siswa kan berbeda-beda. Makanya tadi kan kita pembelajaran berpihak kepada siswa gitu ya. Nah berpihak kepada siswa itu salah satunya sebenarnya tadi mencoba untuk menghadirkan pembelajaran menyenangkan, tapi dengan kondisi yang masih dalam apa ya namanya, tatanan itu masih boleh lah gitu. Cuman juga dilihat juga kalau di sini mungkin bisa tiduran di situ sambil nulis. Kalau di kelas kotor. Ya. Yang kita terapkan misalnya di praktek ada yang lagi praktek tapi juga ada yang lagi duduk-duduk dan sebagainya. Nah itu juga sebenarnya bukan menunjukkan bahwa kita harus ngajar kemudian orang harus melihat kita semua, nggak boleh ada yang tidur, ya gimana juga, siapa tahu dia emang malam kerja tuh anak gitu ya, malam kerja ternyata sampai sini ketiduran dan seterusnya. Itu juga kita nggak bisa salahkan diri kita sebagai guru gitu ya.
Tapi yang jelas kita coba untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Terus untuk Ya. mensinkronkan kita kan ingin menerapkan budaya industri. Betul. Jadi kan dengan Budaya tadi yang positif. dijelaskan kan menyenangkan tuh anak mau di mana aja. Sementara budaya industri kan ketika anak di suatu tempat udah tetap di situ aja. Di meja itu kerjakan. Nah, Kan menerapkan betul. budaya industri disiplin Nah. 5S itu misalkan. ya. Itu gimana? Ada saat-saat kan di mana kita harus mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu memang harus disiplin kuat ya. Iya. Itu kayak misalkan kalau di perusahaan tuh di Jepang itu kan proses pembelajaran kan ban berjalan ya. Harus ngebaut tet kalau ketinggalan. Nah, itu kan proses disiplin yang ketat gitu. Tapi juga ada proses-proses yang boleh dibilang ada waktunya lah gitu. Oh, ini ada waktunya. Kita tidak terlalu ketat, artinya agak senggang waktunya. Dan ini kita mencoba untuk menyenangkan misalkan seperti itu. Jadi memang ada saat-saatnya kita harus berlaku disiplin kuat, tapi juga ada yang tidak. Nah, untuk budaya industri sendiri sebenarnya kita mengacu kepada budaya industri Jepang ya rata-rata ya. Itu kalau kita bedakan dengan budaya industri Eropa itu udah agak berbeda. Di Eropa itu boleh dibilang dia agak lebih santai tapi tertata rapi juga gitu. Tujuan tercapai gitu. Bahkan kalau kita lihat pakaiannya, kalau Jepang kan harus pakai pakaian yang rapi, sesuai, ya berseragam lah gitu ya. Tapi kalau di Eropa kita lihat tuh pabrik-pabrik mobil di Eropa dia kadang pakai kaos yang gini, ke celana yang segini gitu ya. Nah, itu mungkin ada tipe yang berbeda ya antara Eropa dengan Jepang gitu. Sehingga kita juga harus memberikan informasi kepada anak-anak kita gitu. Tapi pada dasarnya nanti kan anak-anak kita di mana gitu. Kalau kita memang mengajarkan itu budaya industri sudah kita jalankan, dan ketika dia misalkan bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan Jepang ya, dia harus mengikuti apa yang ada. Gampangnya itu mungkin kan kalau kita tahu negara yang cukup menjalankan peraturan kuat ya, itu Singapura ya. Kadang orang Singapura kalau ke kita itu juga jadi agak renggang gitu. Orang kita kalau ke Singapura tapi bisa menjadi sangat disiplin gitu ya. Nah, itu kadang lingkungan itu penting. Jadi kita harus membuat satu lingkungan di mana kapan saatnya kita harus melakukan disiplin yang kuat, mana yang bisa, oh ini masih bisa kita coba agak renggang gitu secara kedisiplinan. Ya, mungkin itu ya. Menarik juga nih Bapak Ibu ya diskusi kita. Mungkin satu aja tadi minta contoh segitiga restitusi. Pak Sukron dah. Jadi ini dulu sini. Murid, Bader. Pak saya minta tolong. Saya. Ini coba dibuka yang segitiga restitusi. Kata-katanya ngambil dari sini aja. Sesuai yang Ya. sudah bermasalah nih. Oke, jadi sekali lagi, pertama, oh ada kursi ya sini ya? Masuk. Pak, ada kursi lagi Pak. Assalamualaikum. Pinjam kursinya. Kapan lagi? Elus dulu. Tolong. Elus dulu. Tapi kaki sambil indek kaki. Bandung. Lagi mau Bentar lagi. Ini sebelah sini dikit. Nah, Anak siapa? Belum ada apa-apa saya. kameranya kelihatan. cukup kelihatan. Kelihatan kameranya. Abang dari dulu. Tar dulu, bentar. Oh iya, dulu ada. Masuk. Telat. Di depan sini Pak Eko. Ceritanya Kelihatan kecil mas. Depan situ aja. Nggak kelihatan kalau yang diskusi. Segitiga mending dimajuin ke depan. Nah, Nah, sini. biar agak kelihatan. Sip. Ya, udah. Ya, Saya lagi belajar, lagi ngabsen. nih. Ceritanya gimana? Jadi gini prosesnya, Pak, saya lagi ngajar, kemudian ada yang hadir, telat. Nah, di sini kan ada proses menstabilkan identitas pertama. Jadi dimong dulu aja. Ya tanya dulu seperti biasa, kemudian ya kamu pernah melakukan kesalahan, wajar Bapak mewajarkan.
Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu ya. Kemudian kamu punya alasan melakukan itu. Sampai kemudian nanti si muridnya juga ditanya harus jawab nih. Sebenarnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa sebenarnya yang kamu harus lakukan nak gitu. Sip, alami aja, nggak. Pasai duduk ya. Pakai mic-nya dong Pasai biar Enggak, mic di sini kedengeran. Kedengeran. Ya, yuk lanjut. Iya. Oh iya nggak apa-apa, ini kan ditonton. Ini surat terlambatnya ya? Ya, Pak. Kamu siapa tadi? Kaisar mana? Ini saya Pak. Ini Kaisar. Reza. Yang ini? Reza. Reza. Ya. Nah, kenapa kamu ini telat? Coba dari Tadi. Kaisar dulu. Saya mau berangkat. Ah. Motor saya mati di tengah jalan Pak. Motornya mati. Ya, waduh dari pertengahan jalan. Terus? Kira saya minta jemput dia. Oh gitu. Dia tadi tasnya udah di sini, udah dari awal dia mah nggak telat. Udah di sekolah. Iya. Jemput saya jadi telat. Ini sekalinya kamu telat apa udah berkali-kali? Baru sekali Pak. Baru sekali ini. Baru sekali. Baik, kalau begitu, kalau baru sekali. Iya. Nah itu tadi alasan kamu kenapa? Karena kamu jemput beliau, gitu, sehingga jadi terlambat. Nah bapak ini mau nanya, kalau telat berarti kamu kan ada perasaan ini enggak? Salah atau gimana? Iya bersalah Pak. Bersalah Pak. Cuman saya tetap niat mau sekolah, maksudnya mau buat Ya, mau sekolah. Tuh. Nah, kamu tahu nggak aturan sekolah atau keyakinan sekolah di sini? Masuk jam berapa? 12.30. 12.30. Kalau kemudian terlambat, apa yang dilakukan? Kena sanksi. Nah, sanksinya Hukum. apa? Hukum. Suruh apa? Baca Quran ya, surat An-Naba ya. Itu kalau di bawah 10 menit. Ya, itu kamu pahami itu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira kalau kamu begini terus, melanggar terus, kira-kira yang rugi siapa? Saya Saya sendiri Pak. Yang rugi kamu. Nah, upaya supaya nggak terjadi tadi gimana tuh? ya lebih hati-hati sih Pak. Hati-hati. Iya, Terus kenapa sayangnya. motornya mogok tadi? Nggak tahu Pak, tiba bensinnya masih ada, cuman nggak tahu apanya. Kayaknya dari mesinnya Pak. Oh gitu. Iya, Nah, terus kamu telepon ini? iya saya telepon dia. Gitu. Dia bilang minta Nah, jemput. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan harusnya? Kamu harusnya apa? Sebelum sana, belum ketemu ke dia. Harusnya kan izin dulu. Izin ya Pak, iya. Pak, Bu, saya ntar akan terlambat. Kamu udah sampai sini kan tadi kan? Udah Pak. Iya. Iya lupa saya. Pak, Bu, saya akan telat. Kenapa? Karena teman saya mogok, saya mau jemput. Harus begitu. Ya, lain kali berarti kamu harus Izin dulu Pak. dulu. Kalau kamu antisipasinya gimana supaya nggak mogok? Iya, saya lebih hati-hati lagi sih Pak Hati-hati kalau lagi. iya buat ngecek-ngecek juga Oke, kalau gitu. iya betul. Baiklah kalau gitu, lain kali jangan telat lagi. Siapa? Ya, dah. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. Oke,